Samsung Galaxy A23 5G, HP kelas menengah dari Samsung yang dirilis tahun lalu ini cocok untuk orang yang mengedepankan chipset untuk bermain game. Karena HP ini sudah pakai chipset yang lumayan mumpuni untuk bergaming ria, yaitu Snapdragon 695 5G. Mau tahu seperti apa performa dari Snapdragon 695 di Samsung Galaxy A23 5G di tahun 2023 ini? Dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yuk mari kita bahas lengkap di video ini, Samsung Galaxy A23 5G di tahun 2023. Halo guys, assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Kali ini saya mau review HP Samsung Galaxy A23 5G di tahun 2023. Memang umur HP ini belum terlalu lama ya, dan udah banyak yang bahas. Tapi nggak ada salahnya kalau saya bahas ya. Pertama, seperti biasa bahas soal harganya. Saat ini untuk harga baru dari Samsung Galaxy A23 5G paling murah yang saya temui sekitar 3,1 jutaan di marketplace Tokopedia. Kalau bekasnya berkisar antara 2,3 juta sampai 2,7 jutaan. Tergantung dari kondisi dan kelengkapannya ya. Lalu untuk spesifikasinya sebagai berikut. Lalu untuk desain dan build quality-nya, Samsung Galaxy A23 5G memakai bodi belakang dari plastik dengan desain bump kamera dengan model unibody seperti ini. Bodi seperti ini mirip-mirip dengan tipe HP Samsung yang lain seperti Samsung A33, A53, dan A73. Untuk frame terbuat dari plastik juga. Untuk model SIM tray-nya dedicated slot alias triple slot, jadi bisa dipakai dua kartu SIM dan microSD secara bersamaan. Untuk bagian depannya dilindungi oleh kaca berjenis Corning Gorilla Glass 5. Untuk model layarnya masih pakai model poni dengan luas 6,6 inch. Untuk bezel agak lumayan tebal ya, terutama pada sisi dagunya. Untuk jenis layarnya masih pakai PLS LCD, yaitu LCD yang dipakai di HP Samsung kelas entry level seperti Samsung A03 Core. Kalau mau tahu seperti apa kualitas dari layar PLS LCD, ya lihat aja layarnya Samsung A03 Core. Bedanya cuma di resolusinya saja. Samsung A23 5G ini sudah beresolusi Full HD+. PLS LCD seperti layar IPS pada umumnya, tapi buatan Samsung sendiri. Untuk kualitas gambarnya menurut saya biasa saja ya. Kalau dilihat dari depan kayak gini warnanya masih oke, walaupun warnanya tidak pekat seperti layar AMOLED. Kalau dimiringkan gini jadi kelihatan sedikit pucat juga warnanya, tidak terlalu gonjreng seperti pada layar AMOLED. Pada intinya kualitas dari layar Samsung A23 5G terasa standar aja. Tapi untungnya layar HP ini sudah support refresh rate 120Hz. Jadi untuk scrolling sosmed atau scrolling aplikasi lain jadi terasa lebih smooth. Untuk handling, HP ini kalau dipegang terasa agak licin ya. Jadi saya sarankan untuk selalu pakai casing agar tidak licin di tangan. Dan untuk penggunaan satu tangan agak kurang nyaman karena bodinya yang cenderung agak besar. Jadi lebih prefer untuk memakai HP ini pakai dua tangan, karena HP ini memang bukan HP yang compact. Lalu untuk multi-touch sudah pasti bisa 10 sentuhan jari. Untuk haptic feedback masih kayak getar haptic HP 1 jutaan, belum kerasa haptic kelas flagship. Lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari yang terik masih terlihat dan dioperasikan, tapi harus dimentokin kecerahannya. Lanjut ke bagian audionya. Samsung Galaxy A23 5G cuma ada satu speaker yang letaknya di bagian kanan bawah. Untuk kualitasnya standar aja sih. Bahkan kalau dibandingkan sama speaker M31 yang saya review kemarin, lebih kerasa bassnya di HP tersebut. Cuman kalau untuk M31 memang agak kerasa pelan ya. Sedangkan di Samsung A23 5G ini kerasa lebih lantang volume powernya. Oh iya, untuk lubang jack 3,5 mm juga masih tersedia di HP ini guys. Lanjut ke bagian kameranya. Untuk urusan pengambilan gambar, Samsung A23 5G dibekali 4 lensa kamera, diantaranya kamera utama 50 megapiksel, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 lensa pelengkap yaitu 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel lensa depth sensor.
Untuk perekam videonya bisa sampai 1080p 30 fps. Lalu untuk kamera depannya dibekali kamera beresolusi 8 megapiksel yang bisa merekam hingga 1080 30 fps juga. Untuk kualitas foto, kamera utamanya standar aja ya. Detailnya dapat, tapi kadang ada oversharpening. Warna juga kadang oversaturasi. Dynamic range standar. Untuk foto, kamera ultrawide-nya agak jelek menurut saya ya. Detailnya kurang, mungkin karena cuma 5 megapiksel ya. Jadi kamera ultrawide-nya ini cuma sekedar ada aja, belum bisa diandalkan. Lalu untuk foto low light, di mode malam gambarnya jadi sedikit ke crop. Untuk detail masih lebih baik di mode standar. Contohnya di foto ini. Tulisan di mode standar lebih jelas dibandingkan mode malam. Saya sih lebih suka pakai mode standar aja. Kalau mode malam keunggulannya kontrasnya saja sedikit lebih dinaikkan. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A23 5G di resolusi 1080 30 fps. Ini kalau saya lihat kayak di tengah ini kayak ada kabut ya. Mungkin karena itu ya, apa, silau karena ada sinar matahari. Karena ini emang di siang hari guys. Ini mataharinya ada di tengah-tengah ini, di atas sana ini. Ini sekitar jam 1 kurang ya. Jadi panas banget. Jadi kayak gini ya kalau buat merekam. Ini kamera utamanya. Bisa kalian nilai sendiri ya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari lensa ultrawide. Ini kalau buat jalan masih agak goyang-goyang. Hadap ke atas kayak gini ya, untuk menilai, untuk ngetes dynamic range-nya. Untuk dynamic range ini udah lumayan bagus sih menurut saya ya. Kalau menghadap matahari kayak gini. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy A23 5G di resolusi 1080 30 fps. Masih kelihatan agak goyang-goyang ini ya. Kalau buat jalan, ini suasananya lagi panas banget guys, karena ini di siang hari, sekitar jam 1 kurang. Bisa dinilai sendiri ya kayak gini hasil rekamannya. Kalau menghadap langit kayak gini. Lanjut ke bagian performanya. Bagian inilah yang menurut saya jadi keunggulan dari HP Samsung A23 5G. Sudah pakai SoC Snapdragon 695 5G yang berfabrikasi 6 nanometer, dipadukan dengan RAM 6GB internal 128GB yang sudah bertipe UFS. Untuk skor Antutu versi 9 bisa mencapai 372 ribuan. Untuk tes game PUBG settingan maksimal di Balance Ultra. Harusnya sih bisa smooth ekstrim ya, tapi sayangnya belum bisa terbuka. Tapi saya coba yang Balance Ultra saja, dan hasilnya selama permainan cukup lancar, tidak ada kendala yang berarti. Masih kerasa nyaman untuk dimainkan dan cukup playable. FPS-nya cukup stabil di kisaran 38-40 fps dan jarang sekali ada frame drop. Untuk sensor giroskopnya sudah hardware ya guys.
Jadi bagi kalian yang main PUBG pakai gyro, sensor gyroscope di HP ini cocok banget untuk dimainkan. Lalu untuk suhunya maksimal di 41 derajat dan itu termasuk normal. Lalu untuk Mobile Legends settingan grafiknya bisa sampai refresh rate tinggi dan grafis ultra. Lalu saya coba dengan settingan tersebut dan hasilnya selama permainan cukup lancar untuk dimainkan. Jarang sekali ada frame drop, tidak ada kendala yang serius. Masih cukup nyaman untuk dimainkan dan masih sangat playable. Jadi HP ini oke banget buat mabar. Lanjut ke bagian UI experience-nya. Samsung Galaxy A23 5G untuk sekarang sudah di One UI 5.1 di Android 13. Untuk fitur terbaru dari One UI versi ini belum saya temukan ya. Memang ada beberapa fitur terbaru Samsung yang sudah diulas oleh beberapa channel lain. Tapi sayangnya banyak fitur baru tersebut yang tidak tersedia di Samsung Galaxy A23 5G ini. Tapi tidak ada masalah karena setelah saya update dari One UI 4.1 ke One UI 5.1 tidak ada keluhan atau bug yang saya temui. Semua terasa lancar, multitasking terasa gesit dan nggak ada delay sama sekali. Pindah-pindah aplikasi juga terasa sangat responsif. Launching aplikasi juga terasa lebih cepat. Untuk Wi-Fi, Samsung Galaxy A23 5G sudah support Wi-Fi L1 yang artinya bagi kalian yang suka nonton Netflix bisa nonton di HP ini dengan resolusi tertinggi. Lanjut ke bagian biometriknya. Untuk sensor sidik jari, Samsung Galaxy A23 5G meletakkan sidik jari di samping, jadi satu sama tombol power. Untuk kecepatan bacanya sudah cukup cepat, biarpun bukan tercepat ya. Lalu untuk face unlock-nya juga sudah sangat cepat. Untuk fitur lainnya seperti NFC sudah disematkan di HP ini. Lalu untuk sertifikasi IP rating sayangnya belum ada di HP ini. Jadi HP ini belum cocok untuk dimainkan dalam kondisi basah-basahan, apalagi sampai diajak mandi. Lanjut ke bagian daya baterainya. Samsung Galaxy A23 5G dibekali baterai sebesar 5000 mAh. Untuk pemakaian daily yang intens dan main game sebentar, HP ini bisa menemani aktivitas kalian seharian. Sebagai gambaran, untuk dibuat main PUBG 30 menit, baterai berkurang 7%, MLBB 8%, Instagram 30 menit 5%. Sedangkan untuk pengisian dayanya, Samsung Galaxy A23 5G support pengisian daya cepat 25 Watt. Untuk mengisi daya dari 18% ke 100% menggunakan charger ori Samsung 25 Watt, membutuhkan waktu sekitar 1 jam 8 menit. Lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Samsung Galaxy A23 5G untuk harga secondnya sekarang 2 jutaan mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya SoC yang sudah cukup kencang di kelas harganya yaitu Snapdragon 695 5G. Jadi cocok banget buat kalian yang mengedepankan performa. Lalu UI-nya Samsung yang terkenal enteng dan efisien, sehingga mampu mengoptimalkan performanya. Lalu untuk kekurangannya, HP ini masih pakai desain water drop dengan bezelnya masih kelihatan tebal. Untuk layar juga masih pakai PLS LCD yang notabene dipakai oleh HP Samsung lain yang kelasnya entry level. Jadi tampilannya jadi kerasa HP entry level. Lalu getar haptik yang biasa saja. Untuk kamera juga kualitasnya kurang bagus. Begitupun kamera ultrawide-nya yang lumayan jelek juga menurut saya. Tapi untuk kamera ultrawide memang bisa dimaklumi ya, karena di brand lain di kelas harga yang sama bahkan belum ada lensa ultrawide. Jadi anggap saja kamera ultrawide di HP ini buat pelengkap atau bonus saja. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Samsung Galaxy A23 5G di tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa bagi kalian yang setia nonton sampai menit ini, saya doakan agar kalian semua bisa diberikan rezeki yang berlimpah agar bisa membeli HP sesuai dengan keinginan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.